Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada yang telah mengikuti kajian tentang kehidupan kepribadian Rasulullah SAW. Tentunya hari ini akan melanjutkan hadis tentang wafatnya Rasulullah SAW, yang mana kajian ini telah memasuki bab ke-30 53 tentang wafatnya Rasulullah SAW. Bagi yang baru bergabung, jika ingin mengenal lebih dalam kepribadian Nabi, silahkan mendengarkan video-video saya yang lainnya. Dan Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bab ke-53. Tentunya itu sudah banyak sekali bab-bab yang kita lewati. Dan insya Allah di kesempatan yang jika kita sudah selesai dengan kajian hadis ini, kita akan lanjutkan lagi, kita ulang lagi, ataupun kita akan gali lagi sejarah-sejarah kehidupan kepribadian Rasulullah SAW di dalam catatan sejarah yang telah kuat diambil oleh para alim ulama dalam menulis sejarahnya Rasulullah SAW di dalam kepribadian dan kehidupan Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah, ini kita akan melanjutkan tentang wafatnya Rasulullah SAW yang kemarin. Tentunya sedikit banyak kita sudah mendengarkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an telah mengecup kening Rasulullah SAW di kala wafat dan menggenggam tangan beliau, dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana terjadinya goncangan di kalangan para sahabat juga di kala wafatnya Rasulullah SAW. Dan di sini juga ada hadis yang begitu panjang tentang bagaimana di kala Rasulullah SAW didatangi suatu sakit yang menyebabkan kematian beliau. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hadis tersebut. Untuk saat ini mungkin akan beberapa hadis yang kita akan ceritakan tentang mengenai wafatnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan dari kajian kita ini, kita meminta keberkahan dari Zat yang Maha Agung, yang Maha segala-galanya, yang memiliki ilmu, yang memiliki segalanya, dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari kajian hadis tentang mengenal Rasulullah SAW di kala wafat. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an menerangkan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul isnain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada hari Senin. Dan banyak juga riwayat menceritakan di dalam sejarah ataupun ulama-ulama menulis dalam karya mengenal dari Rasulullah SAW, mengatakan juga Rasulullah lahir pada hari Senin juga. Dan di sini pun hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah meninggalkan dunia, yaitu wafat pada hari Senin. Ini disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Hatim dari Amir bin Salih dari Hisham bin Urwah dari ayahnya yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Muhammad Al-Bakir menceritakan, Qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul isnain, wa ma kasa dzalik yaumu wa lailata sulasa'i wa dufina minal lail. Qala Sufyan wa qala ghairuhu sumi'a sautul masahi min akhiril lail. Rasulullah SAW itu wafat pada hari Senin.
Jadi di sini pun mengatakan Rasulullah SAW wafat pada hari Senin. Dan jenazah beliau ataupun jasadnya Rasulullah SAW tertahan pada hari tersebut. Dan pada malam Selasa, yaitu jadi Rasulullah tertahannya jasad beliau ataupun jenazah beliau pada hari Senin dan Selasa, yaitu Selasa malamnya barulah beliau dikuburkan pada Rabu tengah malam. Jadi pada hari Rabu malam beliau telah dimakamkan. Jadi tertahan dalam satu hari dari jasadnya Rasulullah SAW. Dan kejadian meninggal Rasulullah SAW pun itu telah menugaskan satu rombongan pasukan untuk menegakkan nilai kalimatillah ataupun menyampaikan agama Islam ke suatu tempat, kurang lebih namanya Usamah bin Zaid. Kalau nggak salah Usamah bin Zaid. Pada saat itu karena terjadi meninggalnya Rasulullah SAW, sahabat Usamah bin Zaid pun tertahan pada saat itu karena ingin menyolati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu atas kehendak dan bagaimana beliau ingin bertemu dari Rasulullah SAW. Namun pada saat beliau ketemu di Madinah dan yang lainnya sudah berangkat, kurang lebihnya sejarahnya demikian, bahwa Usamah bin Zaid disampaikan oleh seorang sahabat, kalau tidak salah itu yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya kenapa engkau kembali? Tentunya Rasulullah telah meninggal dunia. Dia menyampaikan tentang bagaimana dia ingin melihat dari Rasulullah SAW yang terakhir kalinya. Dan dikatakan kepadanya bahwasanya engkau telah kembali dan sahabat-sahabatmu telah berangkat, itu telah memberikan suatu jarak yang begitu jauh di dalam perjuangan agama Islam ini. Masya Allah. Padahal demikian para sahabat melihat Rasulullah pun ada nilainya. Dan tentunya dengan dia meninggalkan dari rombongan tersebut pun itu sudah memberikan suatu jarak yang begitu jauh dalam suatu ganjaran. Wallahu a'lam. Tentunya para sahabat juga memiliki kemuliaan-kemuliaan, sahabat-sahabat semuanya. Tentang kemuliaan sahabat tersebut tentunya tidak asing bahwasanya sahabat ini adalah radhiyallahu anhu wa radhu'an. Dia adalah bintang-bintang yang mana sebagai petunjuk bagi umat-umat setelahnya. Itu Allah jadikan beliau-beliau ini adalah sebagai petunjuk ataupun suatu dalil di dalam menjalani suatu kehidupan di dunia yang fana ini setelah berikutnya yang di kehidupan orang-orang setelahnya. Dan sangat sulit kita melihat dari kecintaan yang dimiliki seseorang sebagaimana dimiliki oleh para sahabat. Tentu dengan kita mengkaji tentang kepribadian Nabi ini untuk menimbulkan rasa cinta kita, rasa takzim kita, keagungan kita kepada Rasulullah SAW yang dimiliki oleh para sahabat. Sehingga sahabat Usamah bin Zaid itu pun beliau telah berhenti karena rasa cinta. Dan tidak menutup kemungkinan juga seluruh sahabat juga memiliki rasa kecintaan yang begitu tinggi juga yang lainnya yang telah berangkat. Namun karena dia memandang di dalam suatu hikmah sudah diutus oleh Rasulullah berangkat, maka mereka tetap berangkat. Walaupun hati mereka berat karena ditinggal oleh Rasulullah SAW, tentunya ingin melihat dari Rasulullah SAW dan bahkan menguburkan Rasulullah SAW. Namun di kisah ini menceritakan perjuangan Islam itu sangat-sangat nilai begitu besar. Dan tentunya juga melihat Rasulullah SAW itu adalah rasa kecintaan para sahabat yang tidak bisa ditahankan juga. Wallahu a'lam. Rasulullah SAW dikuburkan pada hari malam Rabu tengah malam. Sufyan yaitu Ibnu Uyainah. Yang perlu kita ketahui Muhammad Al-Baqir ini adalah seorang tabi'in yang mana tentunya hadis ini disampaikan secara mursal. Mursal ini
disampaikan dari sahabat secara mursalsal, yaitu suatu sebab disampaikannya ini hadis. Jadi jika hadis ini disampaikannya dengan bersalam dan dengan cara yang mana dia menyampaikan juga tentunya dengan penyampaian yang dia dapat dari si sahabat yang telah menyampaikannya. Wallahu alam. Demikianlah disebut hadis ini yaitu mursalsal, yaitu Al-Bakir Muhammad Al-Bakir ini adalah seorang tabi'in yang menerima hadis ini secara mursal. Wallahu alam. Sufyan ibnu Uyainah dan yang lainnya berkata, terdengar suara bermacam-macam cangkul di akhir malam, maksudnya pada malam akhir dari malam Rabu, yaitu hari Selasa malam Rabu. Wallahu alam. Begitulah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abu Umar dari Sufyan bin Uyainah dari Ja'far bin Muhammad yang bersumber dari ayahnya Muhammad Al-Bakir. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bercerita, Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Isnain wa dufina yaumus Sulasa. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin dan dikuburkan dengan segala persiapan yang dilakukan, yaitu mulai hari Selasa. Jadi dimulailah persiapan penguburan pada hari Selasa. Menurut Imam At-Tirmizi bahwasanya hadis ini adalah hadis yang gharib. Allah. Tentunya ini juga bisa menguatkan hadis sebelumnya yang disampaikan secara mursal. Bahwa wafatnya yaitu hari Senin, tentunya juga mukminin yaitu Aisyah menyampaikan wafatnya Rasulullah juga pada hari Senin. Dan adapun penguburannya di hari Selasa, dan di hadis sebelumnya juga dikatakan pada malam Rabu, yaitu pada hari Senin, pada hari Selasa, yaitu di malamnya hari Selasa. Kurang lebih itu malam Rabu. Wallahu a'lam. Begitulah yang disampaikan oleh sahabat Muhammad bin Bakir dan anak dari Abdurrahman bin Auf, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qurabil maut ma wajada, qalat Fatimah radhiyallahu taala anha wa karbahu, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la karba ala abika yaumal ba'dal yaum innahu qad hadara min abika ma laisa bitarikin minhu ahadan al-muwafatu yaumal qiyamah. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dilanda uzur, yaitu uzur yang mana telah membawa dari wafatnya Rasulullah SAW. Berkatalah Fatimah radhiyallahu anha, yaitu anaknya Rasulullah SAW. Aduh, sungguh kesengsaraannya, sungguh sengsaranya. Maksudnya beliau ini betul-betul merasakan kepiluan ataupun kesedihan dari terjadinya uzurnya Rasulullah SAW yang tentunya menyebabkan akan ditinggalnya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Nabi SAW pun bersabda, tiada kesengsaraan atas ayahmu sesudah hari ini. Maksudnya tidak ada lagi kesusahan ataupun kesengsaraan setelah hari ini. Jadi udah pertemuan Rasulullah SAW kepada Allah Azza wa Jalla yang tentunya itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi yang selama-lamanya. Jika seorang melakukan suatu hal yang baik di dunia ini ataupun menegakkan suatu Islam ataupun peradaban Islam ataupun menegakkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menunjukkan makarimil akhlak rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tentu orang tersebut akan menuai kebaikan sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Karena di kehidupan Rasulullah SAW inilah yaitu kehidupan yang fana, yang sementara. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya beliau mengatakan
tiada kesengsaraan lagi atas ayahmu sesudah hari ini. Karena akan menuai dari seluruh kebaikan-kebaikan yang telah beliau tanam di muka bumi ini. Dengan akhlak beliau, dengan kepribadian beliau, dengan begitu sempurna dan indahnya akhlak beliau dan kecintaan beliau terhadap sahabat-sahabatnya yang telah beliau bimbing ataupun bina menjadi guru-guru pelita cahaya bintang bagi orang yang melihat dari kehidupan para sahabat. Sesungguhnya telah datang apa yang tidak bisa luput dari seseorang. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya telah datang apa yang tidak bisa dihindari oleh seseorang. Yaitu perkara mati, itu maut. Yang mana maut tersebut kepada ayahandamu ataupun ayahandamu, yaitu kepada Rasulullah SAW. Pertemuan nanti akan terjadi kembali, yaitu di hari kiamat. Maka kita akan dipertemukan lagi nanti di hari kiamat. Karena di dalam sebuah hadis yang lainnya mengatakan surga tersebut yang Allah sediakan tidaklah begitu indah ataupun tidaklah begitu sempurna keindahannya tanpa bersama dari orang-orang yang kita cintai. Makanya dikatakan di sini Rasulullah SAW menghibur dari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bahwasanya nanti kita akan berjumpa lagi yaitu di hari kiamat. Dan di dalam riwayat lainnya, itu hadis lainnya ataupun riwayat dalam suatu sirahnya Rasulullah, ketika itu Sayyidatina Fatimah pun belum terhibur dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya akan berjumpa nanti di hari kiamat. Beliau masih dalam keadaan masih sedih karena akan ditinggal oleh ayahandanya yaitu Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Fatimah, bahwasanya orang yang pertama kali akan menyusulku engkau. Nah, maka ketika itulah Sayyidatina Fatimah pun tersenyum. Masya Allah. Jadi Sayyidah Fatimah ketika disebut beliau akan dijemput Israel untuk berjumpa lagi di Yaumul Yaumul Mizan dan lainnya bersama, tentunya bertemu dengan Rasulullah, maka beliau pun tersenyum. Masya Allah. Anak yang solehah. Semoga akhlaknya Sayyidatina Fatimah diberikan ke dalam kolbu kita dan keluarga kita. Dan semoga apa yang kita dengarkan dari kehidupan Rasulullah SAW yang memiliki keyakinan bahwasanya kehidupan dunia yang fana ini hanya suatu kesengsaraan yang sementara tentunya, sehingga beliau mengatakan bahwasanya telah sudah dari kesengsaraan ini ketika beliau meninggal dunia. Semoga kefahaman demikian, keimanan demikian kita diberikan ketanaman di dalam hati kita. Sehingga betul-betul kita melihat perkara yang paling kita butuhkan, yaitu perkara yang dibangun oleh Rasulullah SAW bersama para santri-santrinya, yaitu tentang peradaban Islam memiliki akhlak yang sempurna dan rahmat lil alamin. Sebagaimana di dalam kitab Muwatta juga diceritakan karya Imam Malik, tidaklah umat ini bisa dikembalikan menjadi umat yang terbaik kembali jika dia tidak melihat dari cara orang-orang terdahulu yang telah membentuknya, yaitu Rasulullah SAW yang membentuk dari akhlakul karimah dan keindahan dari sifat-sifat para sahabat. Wallahu alam. Semoga kita diberikan kekuatan demikian. Alhamdulillah, hari ini mungkin sampai di sini saja kajian kita tentang wafatnya Rasulullah SAW. Dan insyaallah pertemuan besok kita akan menceritakan tak kala Rasulullah SAW sakit, beliau sempat pingsan, kemudian sadar kembali, yang mana tentunya sakit tersebutlah yang menyebabkan Rasulullah SAW wafat. Dan berbagai sirah mengatakan, ataupun catatan sejarah mengatakan, Rasulullah ini sakit dikarenakan juga karena masih adanya racun, sisa racun yang pernah beliau rasakan dicicip makanan yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi.
Semoga kita diberikan taufik, keluasan ilmu, uh, keluasan pandangan hati sebagaimana para sahabat mendapatkan dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, jika kalian merasa video saya ini positif, jangan lupa kalian share sebanyak-banyaknya, sebarkan sebanyak-banyaknya, dan tekan like untuk mendukung dari video saya ini. Kemudian jika kalian ingin mendapatkan notifikasi, silakan tekan subscribe. Kita tutup majelis kita ini dengan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.